Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita melalui renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan teramat baik dalam hidup kami, bukti nyata kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami kuat, sehat, itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan hikmat pengertian bagi kami. Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk kami tetap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau dengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, judul renungan firman Tuhan saat hari ini yaitu kecil tapi mematikan. Kecil tapi mematikan. Kita buka ayat yang menjadi perenungan kita yang terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang dari ayat ini, kalau kita pelajari salah satu tujuan dari Yakobus menulis surat ini yaitu untuk menasehatkan, membina para pembacanya atau kita sebagai orang percaya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Yakobus di sini dengan sungguh-sungguh mengingatkan dalam pasal 3 ini tentang berdosanya lidah yang sukar dikendalikan. Yakobus ingatkan untuk dapat menguasai lidah dengan benar. Di mana di pasal 3 ini dijelaskan lidah sebagai bagian tubuh yang kecil, namun sangat kuat dan bisa membawa kehancuran. Kalau kita lihat judul perikop di sana dari pasal 3, dosa karena lidah. Bagian yang kecil, bagian tubuh yang kecil namun sangat kuat dan bisa membawa kehancuran. Padahal kalau dari ayat pokok yang sudah kita baca tadi, dengan lidah kita ini kita memuji Tuhan. Tetapi bukan hanya untuk itu ternyata, dengan lidah ini pun kita dapat mengutuk. Dengan lidah, dengan mulut yang sama kita dapat memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama ini juga kita dapat mengutuk orang. Sesuatu yang kecil tapi mematikan. Kenapa dikatakan kecil tapi mematikan? Yakobus 3 ayat yang kelima saya akan bacakan. Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Kata memegahkan di sini sama artinya dengan membanggakan hal-hal besar atau untuk menunjukkan diri dengan angkuh dalam bicara atau melalui tindakan. Jadi dikatakan kecil tapi mematikan sebab yang keluar itu bisa untuk menunjukkan diri dengan angkuh. Sama dengan sombong bicaranya. Yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu sombong. Dan selanjutnya dikatakan kecil tapi mematikan. Kalau kita bisa lihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Yang lancang mulutnya, firman Tuhan katakan, seperti tikaman pedang. Yang lancang di sini sama juga artinya kita tahu lancang tidak sopan. Kurang ajar kalau bahasa kasarnya seperti itu. Yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Kenapa dikatakan kecil tapi mematikan? Sebab bisa saja perkataan yang keluar dari mulut itu seperti tikaman pedang. Menusuk orang, menyakiti orang. Orang lain jadi terluka karena perkataan itu entah kita sengaja atau tanpa kita sengaja dapat menyakiti orang seperti tikaman pedang.
Seperti contohnya perkataan-perkataan yang kasar, makian, gosip-gosip, dan lain sebagainya. Menyakiti orang. Amsal 11 ayat 9 dikatakan di sana, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, kecil tapi mematikan. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita di ayat 10 katakan, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut ini, dari lidah ini kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah ini kita mengutuk. Ini tidak boleh terjadi, kata firman Tuhan. Dan yang Tuhan kehendaki ialah kita dapat jadi berkat, jadi teladan dalam kehidupan ini. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan di sana bahwa jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan seterusnya. Pertama-tama dikatakan di sana dalam perkataanmu. Kita dapat jadi teladan melalui perkataan kita. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Yang Tuhan kehendaki kita dapat jadi teladan, jadi berkat melalui sesuatu yang kecil ini. Sebab Amsal 10 ayat 11 katakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kenapa Tuhan kehendaki kita untuk jadi teladan atau berkat dari sesuatu yang kecil ini? Sebab melalui mulut orang benar ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan sama dengan dapat menghidupkan. Entah menghidupkan semangat orang yang sedang lemah, yang kita temui, atau menghidupkan iman mereka kembali melalui perkataan mulut kita. Tuhan menghendaki kita untuk kita jadi berkat, karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan, dapat menghidupkan. Lalu yang kedua, yang Tuhan kehendaki kita dapat jadi teladan atau berkat melalui sesuatu yang kecil ini, sebab mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Amsal 10 ayat 31 katakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Dalam ayat ini hikmat juga arti lainnya sama dengan kebijaksanaan atau bijaksana. Jadi kenapa Tuhan kehendaki kita jadi teladan atau jadi berkat dari sesuatu yang kecil ini? Sebab dari mulut orang benar yang mengeluarkan hikmat, kebijaksanaan, mereka orang lain bisa memperoleh jawaban, memperoleh kekuatan melalui perkataan yang penuh hikmat tadi. Amsal 12 ayat 25 katakan, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi bisa saja orang datang yang kita temui dalam keadaan yang khawatir, tapi perkataan yang baik yang penuh hikmat dari Tuhan itu dapat menggembirakan dia. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk kita dapat menjaga atau memelihara lidah mulut kita. Amsal 21 ayat 23 katakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kata memelihara di sini juga artinya menjaga. Jadi ketika kita jaga mulut dan lidah kita, sebenarnya kita juga sedang menjaga diri kita untuk terhindar dari kesukaran. Dan ketika kita mampu menguasai lidah mulut kita, maka Amsal 12 ayat 18 bagian B katakan tadi, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 15 ayat 1a katakan, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Ketika kita mampu menguasai lidah dan mulut kita, maka jawaban yang lemah lembutlah yang keluar dari mulut kita. Itu bisa meredakan kegeraman. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita saat ini untuk kita tetap jaga bagian yang kecil ini, tapi mematikan. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus belajar untuk kita dapat mengekang, mengendalikan ucapan mulut kita, lidah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini lagi Tuhan ingatkan kami, anak-anak Tuhan, untuk kami dapat mampu menjaga mulut kami, lidah kami ya Tuhan, untuk kami
dapat menjadi berkat melalui perkataan kami. Tuhan tolong kami, ingatkan terus kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami melalui perkataan kami. Kami mulai menjadi sesuatu yang baik, berdampak, bahkan Tuhan, kehadiran kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, saat ini buat segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan terus ada bersama kami, memampukan, menguatkan kami dimanapun kami pergi dan berada di segala aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.